Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpahkan nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Kashfis Syubhat, yang mana pada pekan yang lalu kita memasuki halaman yang ke-24 ketika al-musannif al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi beliau mengatakan fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza walam yudhilhum fit tauhid alladhi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arafta anna at-tauhid alladhi jahaduhu wa tauhidul ajani tauhidul ibadah. Maka ketika engkau telah memahami bahwasanya mereka orang-orang musyrik mukiruna bihadza, mereka mengakui dan meyakini tentang tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang mengatur segala urusan. Dan ini belum masuk dalam tauhid yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fahamlah engkau bahwasanya tauhid yang mana mereka orang-orang musyrik mengingkarinya adalah tauhid al-ibadah ataupun tauhid uluhiyah. Kita lanjutkan hal yang ke-25. Qala al-musannif al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi kama kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa naharan thumma minhum may yad'ul malaikata li'ajli salahihim wa qurbihim min Allah liyashfa'u lahum aw yad'u rajulan salihan misla Lati aw nabiyyan misla Isa. Sebagaimana mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun juga berdoa kepada Allah siang ataupun malam. Tetapi di samping mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, mereka juga menyeru malaikat. Mereka juga berdoa kepada malaikat-malaikat li ajli salahim wa qurbim minallah. Karena alasan mereka malaikat adalah orang, yakni makhluk Allah yang soleh, makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah. Ya, tujuannya liyasfa'u lahum, supaya mereka malaikat memberikan syafaat bagi mereka. Aw yud'u rajulan salihan, ataupun mereka juga berdoa meminta kepada orang yang soleh yang telah meninggal dunia, misal Lati, seperti Lata, Uzza, Mana, Suwa, Yagus, aw nabiyyan misla Isa, ataupun menyeru meminta kepada seorang nabi seperti berdoa kepada Nabi Isa. Yang mana ini semuanya bentuk-bentuk kesyirikan, sehingga mereka orang-orang kafir musyrik di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tetapi mereka juga berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah dalam hal-hal yang itu khusus haknya Allah. maka mereka diperangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirki wa da'ahum ila ikhlasil ibadah lillah wahdah. Maka engkau mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka orang-orang musyrik di zaman jahiliyah ala hadha syirki, karena mereka melakukan perbuatan syirik yang semacam ini, yakni mensekutukan Allah dalam ibadah, ya. Mereka menyembah Allah tetapi juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan, yakni syirkul akbar inilah mereka diperangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai asyirku fil ibadah haitsu kanu ya'buduna ghairallah ma huwa laysal murad asyirku fil rububiyah. Ya, yang dimaksud syirik di sini adalah syirik dalam ibadah, di mana mereka menyeru selain Allah di samping juga menyeru Allah. Mereka menyembah Allah juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan syirik dalam masalah rububiyah. Li'annal musyrikin alladzi buisa fihim Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yu'minuna bi anna Allah wahdahu huwar rabb wa annahu mujibu da'watal mutirrina wa annahu alladzi yaksifu su'a ila ghairi dzalika mimma dzakar anhum. Di mana mereka orang-orang musyrik di zaman di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kanu yu'minuna bi anna Allah wahdahu huwar rabb. Mereka iman, mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb, satu-satunya zat yang menciptakan, satu-satunya zat yang memberikan rezeki, satu-satunya zat yang mengatur sekalian alam. Mereka mengakui, meyakini wa annahu mujibu da'watal mutirrin. Bahkan mereka juga yakin yang bisa mengabulkan doa adalah hanya Allah. Wa annahu alladzi yaksifus su'a. Dan mereka juga yakin yang bisa menghilangkan keburukan hanyalah Allah. Ya. Tetapi ikrar mereka, keyakinan mereka akan rububiyah Allah itu belum memasukkan mereka dalam tauhid yang diseru oleh para nabi dan para rasul, yakni tauhid ibadah ataupun tauhid uluhiyah. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam qatala haula'il musyrikin alladzina lam yuqirru bi tauhidil ibadah bal istahalla dimahum wa amwalahum wa in kanu yakruna bi anna wahdahu wal khaliq. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka orang musyrik, yang mana mereka orang musyrik ini tidak mau meyakini tentang tauhid ibadah ini, tidak mau meyakini tentang ibadah itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga darah mereka dihalalkan Nabi, harta-harta mereka juga dihalalkan oleh Nabi. Walaupun mereka orang musyrik meyakini Allah yang menciptakan, ya, Allah yang kasih rezeki, Allah yang mengatur segala urusan. Tetapi karena mereka mensekutukan Allah dalam ibadah ini, ya, maka mereka diperangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa da'ahum ila ikhlasil ibadah lillah wahdah. Dan Nabi menyeru mereka, mengajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah semata-mata. Yang dimaksud ikhlas adalah ayaksudal mar'u bi ibadati at-taqarruba ila Allah Subhanahu wa taala wal wusula ila dari karamatihi. Yang dimaksud ikhlas adalah ketika seseorang memaksudkan dengan ibadahnya, meniatkan dengan ibadahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan agar mendapatkan, mencapaikan, ya, mengantarkan mereka ke tempat yang dimuliakan oleh Allahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu ketika seseorang beribadah kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sekaligus untuk mendapatkan rahmat Allah dan dimasukkan dalam surga Allah. Itu ikhlas.
Ya. Bukan seperti perkataan orang bahwa ikhlas itu seperti orang buang hajat di sungai. Ya, hilang-hilangan. Ya, bukan semacam itu ikhlas. Ikhlas itu kita beribadah kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah karena kita takut azab Allah. Sekaligus agar kita mendapatkan rahmat Allah sehingga dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat yang menjelaskan ya tentang definisi ini. Termasuk dalam surat Al-Kahfi Allah firmankan ya, innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausin nuzulah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya kan, beribadah kan, maka bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Artinya dalam kita ibadah itu ada khauf wa raja. Khauf, takut, jangan-jangan ibadah kita ditolak oleh Allah sehingga kita dimurkai oleh Allah sehingga dimasukkan ke dalam neraka Allah. Naudzubillah min dzalik. Sekaligus kita raja, berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah sehingga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhlas. Sebagaimana Allah telah firmankan dalam Al-Qur'an, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka jangan sekali-kali engkau meminta kepada siapapun bersama meminta Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau sekali-kali yakni berdoa kepada siapapun bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak menghendaki ketika Allah itu disekutukan dengan sesuatu apapun. Ya, kalau manusia biasa, ya, fulan dengan fulan biasa. Tapi kalau Allah, ya, inni aghna minas syuraka, ya. Saya ini maha kaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya maha kaya dari disekutukan, ya. Demikian pula Allah telah firmankan, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in. Lahu da'watul haq, hanya milik Allah lah doa yang hak. Adapun orang-orang yang menyeru selain Allah, ya, la yastajibuna lahum bisyai'in. Sesuatu yang diseru selain Allah itu tidak bisa mengabulkan sedikit pun dari apa yang dimohonkan oleh mereka. Orang yang berdoa kepada, ya, penghuni kuburan, ya, orang yang meminta kepada batu, orang yang meminta kepada pohon, ya, andai saja ada anjing, ya, kemudian dia kencing di atas kuburan, orang yang mati nggak bisa berbuat apa-apa itu, ya. Bagaimana mungkin orang yang mati bisa mengabulkan doanya orang yang hidup? Padahal andai saja ada anjing yang iseng kencing di situ, dia nggak mungkin bisa menghalau anjing yang berbuat semacam itu, ya. Apalagi mengabulkan doanya orang yang berdoa. Maka sungguh sesatlah orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang itu khusus haknya Allah Subhanahu wa taala. Tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a'u kulluhu lillah wadh-dhabhu kulluhu lillah wan nadru kulluhu lillah wal istighasatu kulluha billah. Maka fahamlah engkau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka orang-orang musyrik. Apa tujuannya? Liyakuna du'a'u kulluhu lillah, agar semua doa itu hanya diberikan kepada Allah. Wadzabhu kulluhu lillah, demikian pula penyembelihan binatang itu pun hanya untuk Allah. Wan nadru kulluhu lillah, demikian pula nazar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal istighasatu kulluha billah, sekaligus istighasah, minta pertolongan dan perlindungan itu pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata al-musannif
Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi, tahaqqaqta, maka jelaslah bagimu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang musyrik itu tujuannya liyakuna du'a'u kulluhu lillah, agar semua doa itu hanya untuk Allah. Kalau kita rincikan, ya, doa itu ala nau'aini. Doa itu terbagi atas dua. Yang pertama doaul ibadah, doa ibadah yang ini khusus haknya Allah Subhanahu wa taala. Bi ayat ta'abbada lil mat'u talaban li sawabihi wa khaufan min iqabihi. Ya, di mana seorang hamba ini ketika meminta kepada zat yang dia mintai agar mendapatkan pahala dan takut dari iqabnya. Wa hadza la yasihu li ghairillah wa sarfu li ghairillah syirkun akbar mukhrijun anil millah. Maka doa yang semacam ini, yang mana orang yang berdoa kepada zat yang dia doai ini meminta agar dia mendapatkan pahala sekaligus takut dari iqabnya, maka ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan kepada selain Allah, maka itu syirkun akbar. Itu adalah syirik akbar, mukhrijun 'anil millah, bahkan mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah dengan berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi doa ibadah ini ada khusus haknya Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ketika diberikan kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirkul akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an-nausani, yang kedua, doaul mas'alah, wa huwa doaul talab aw talabil hajah. Yang kedua doaul mas'alah, doa untuk yakni tercapainya hajat. Jadi yang pertama doa ibadah. Untuk doa ibadah ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, hukumnya musyrik. Yang kedua doaul mas'alah. Dan dalam doaul mas'alah ini ada tiga hal, tiga macam. Al-qismul awal doa'ullahi subhanahu wa ta'ala bima la yaqdiru alaihi illa huwa wa huwa ibadatun lillah li'annahu yatadhammanu iftiqar ila Allah wal luju ilaihi. Yang pertama doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang tidak mampu kecuali Allah. Maka ini adalah ibadah kepada Allah, karena dalam doa ini tercakup di dalamnya iftiqar. Kita merendahkan diri kepada Allah. Ya. Bahkan kita berserah diri kepada Allah. Maka untuk yang bagian pertama ini, faman da'a ghairallahi azza wajal bi syai'in la yaqdiru alaihi illallah fa huwa musyrik. Ya. Ketika seseorang berdoa kepada selain Allah dalam sesuatu hal yang tidak dimampui kecuali hanya Allah, maka hukumnya berbuat syirik kepada Allah. Kemudian al-qismu tsani, bagian yang kedua, du'aul hayy bima yaqdiru alaihi, meminta kepada orang yang hidup yang dia mampu. Maka fala syai'a fihi, maka dalam ini tidak mengapa. Contoh, ya fulan, ya fulan iskini, wahai fulan kasih minum saya. Ya,
ya fulan unsurni, wahai fulan tolong saya. Ini kan dia juga doa, meminta. Tetapi meminta kepada orang yang hidup, yang itu dia mampu untuk melakukannya, hukumnya boleh. Contoh mungkin mobil kita mogok, kita minta bantuan supaya teman-teman itu mendorong mobil kita sehingga bisa berjalan kembali, maka ini boleh, mubah, ya. Karena kepada orang yang hidup sekaligus dia mampu. Kemudian yang ketiga, du'aul mayyit awil ghaib. Yang ketiga adalah meminta kepada orang yang telah mati ataupun orang yang ghaib, yang tidak di hadapannya. Bimisli hadza fa innahu syirkun li'anna al-mayyit awil ghaib la yumkinu ayyakuma bimisli hadza du'a. Maka meminta kepada orang yang telah mati ataupun orang yang hidup cuman gaib, jauh di hadapan dia, meminta, ya, misalnya ada harimau, ya, atau hewan yang berbahaya, minta tolong pada orang yang telah mati, menyebut-nyebut, ya, meminta tolong pada orang yang telah mati ataupun menyebut-nyebut syekhnya atau gurunya yang itu mungkin, ya, jaraknya ratusan kilo dari dia, nggak mungkin bisa menolong, ya. Maka ini adalah berbuat syirik kepada Allah. Mengapa demikian? Karena dia tidak mungkin meminta kepada orang yang telah mati ataupun meminta orang yang gaib kecuali dia punya keyakinan, ya tajidu annalahu tasarrufan fil kaun fayakunu bidzalika musyrikan. Dia punya keyakinan bahwasanya orang yang mati atau orang yang gaib ini bisa mengatur sebagian alam, ya. Jadi misalnya jalan-jalan di hutan, kemudian datang harimau, ya, yang disebut bukan Allah, misalnya yang disebut orang yang telah mati, ya Badawi, misalnya. Ini syirkun akbar, ya. Karena orang ini tidak mungkin menyebut-nyebut, memohon kepada orang yang telah mati kecuali dia punya keyakinan bahwasanya orang yang telah mati ini bisa mengatur sebagian alam, termasuk mengusir harimau yang membahayakan dia waktu itu. Bisa paham gak ini? Paham, ya? Wadzabhu kulluhu lillah. Demikian pula sembelian itu hanya untuk Allah. Nabi kita Muhammad SAW memerangi orang musyrik tujuannya agar ibadah penyembelian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adzabhu ishaqur ruh bi iraqatid dam ala wajhin mahsusin. Menghilangkan ruh dengan mengalirkan darah pada tempat yang telah ditentukan dalam syar'i. Karena kadang-kadang orang itu, ya, menyembelih hanya sekedar mengalirkan darah. Contoh, ada kambing ketabrak truk, ya, kakinya dipegang langsung, ya, apa itu, dipisau, ya, disobek kakinya. Sudah saya sembelih. Tapi sembelian yang tidak syar'i itu, ya, nggak ada Islam mengajarkan nyembelih kakinya, nggak ada itu, ya. Dan ini pernah kita saksikan, benar ini, ketika ada, ya, kambing ketabrak sepur, ya, masih gujal-gujal itu, ya, bahwa dia bawa pisau, kakinya pegang langsung, ya, langsung disembelih kakinya, ya, ngomong kepada yang punya, sudah saya sembelih, ya. Di mana? Ternyata disembelih kakinya, ya mati jadi bangkai, ya. Maka yang dimaksud adzabhu izhaqur ruh bi iraqatid dam ala wajhin mahsusin, ya, menghilangkan ruh nyawa
dengan mengalirkan darah pada tempat yang ditentukan syariat, ya ini tenggorokannya ini, ya, bukan kakinya, bukan badannya. Wa yaqau ala wujuhin, dan di dalam adzabhu ini ada beberapa praktek keadaan dan hukumnya juga berbeda. Al-awwal ay yaksuda bihi ta'zimal madbuh lahu wa tadhallul lahu wa taqarrub ilaihi, fa hadza ibadatun la yakunu illa lillahi ta'ala wahdah. Yang pertama, menyembelih dimaksudkan untuk mengagungkan, ya, ataupun untuk merendahkan diri ataupun mendekatkan diri, maka ini suatu bentuk ibadah. Maka penyembelihan yang semacam ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Allah telah berfirman, "Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya ibadah salatku, ibadah penyembelihanku, hidup dan matiku adalah hanya untuk Allah, Rabb sekalian alam, tidak ada sekutu baginya. Makanya orang yang menyembelih bukan untuk Allah, sembelihan menjadi bangkai, diharamkan dalam syar'i. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismallah alaih. Jangan kamu makan sembelihan yang itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sembelihan dalam rangka mendekatkan diri, merendahkan diri, mengagungkan, ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka wasarfu li ghailah syirkun akbar. Memalingkan penyembelihan yang itu bentuk ibadah, mengagungkan, merendahkan kepada selain Allah, berarti syirkul akbar. Contoh, ya, orang ketika diberikan panen ikan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, justru cara bersyukurnya mensekutukan Allah. Maunya bersyukur tapi cara bersyukurnya justru mensekutukan Allah, kufur kepada Allah. Menyembelih sapi, ya, kepalanya dibawa ke laut, ya, sesaji laut, ya, adapun badannya ini dimakan bareng-bareng. Maka dengan sebab kepalanya dijadikan sebagai larung sesaji, seluruh dagingnya menjadi haram. Allah firmankan, ya, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismallah alaih. Jangan kau makan sembelihan yang itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena penyembelihan itu suatu bentuk ibadah. Maka tidak boleh dipalingkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dakhala rajulun bidzubabin, dakhala rajulun an-nar bidzubabin. Ada seorang laki-laki yang masuk neraka dengan sebab lalat, dan ada seorang laki-laki yang masuk surga pun juga dengan sebab lalat. Ini aneh. Para sahabat bingung nih, bagaimana mungkin orang masuk surga dengan sebab lalat, orang masuk neraka dengan sebab lalat. Padahal makhluk yang hina, kita dikasih pun nggak mau itu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ketika seorang laki-laki melewati suatu kampung yang mana penduduk kampung itu memiliki berhala, mereka mengatakan, kami tidak izinkan siapapun memasuki kampung kami, melewati kampung kami, kecuali harus memberikan persembahan, sesaji. Maka laki-laki ini mengatakan, saya tidak punya sesuatu yang bisa aku gunakan untuk persembahan, yang bisa aku berikan untuk sesaji. Berikan sesaji, berikan persembahan, walaupun hanya seekor lalat. Maka dia cari lalat, ditepok, cepleh, mati.
kemudian digunakan sebagai persembahan kepada berhala, maka dia diizinkan lewat, kemudian meninggal dunia, maka dia kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Hanya seekor lalat. Datang laki-laki yang kedua, kami tidak izinkan seorang pun untuk melewati kampung kami kecuali memberikan persembahan sesaji kepada berhala kami. Kata laki-laki yang kedua, demi Allah, saya tidak akan pernah memberikan persembahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kaum ini marah. Laki-laki langsung ditebas lehernya, meninggal dunia, dan dia masuk surga karena membela akidahnya, tidak mau memberikan persembahan walaupun hanya seekor lalat. Masya Allah. Sekarang yang digunakan persembahan sesaji bukan hanya lalat. Ya, kalau itu panen padi, ada istilah wiwit yang menjadi persembahan ayam. Kalau panen laut yang menjadi sesaji kerbau atau sapi. Bahkan dipilihkan yang paling besar itu, bukan yang kecil-kecil, bukan yang murahan itu. Cari sapi yang besar, yang 25 juta, 30 juta, ya. Kepalanya dibawa ke laut, larung sesaji, sisanya dibuat makan bareng-bareng. Dengan sebab kepalanya dilarung sesajikan, maka semua dagingnya menjadi haram. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaih. Faham maksud saya? Ini masalah yang dianggap sepele tapi ini berbahaya. Masalah akidah, masalah keyakinan. Praktek yang kedua, penyembelihan yang kedua, ayyak sudah bi ikramad dhaif au walimatan li urusin wa nahwi dzalik fa hadza ma'murun bihi imma wujuban au istihbaban. Yang kedua, menyembelih binatang yang kedua dalam rangka untuk memuliakan tamu ataupun mengadakan walimatul urus ataupun sesuatu yang lain yang diperintahkan dalam syar'i. Maka ini bisa sunnah, bisa wajib. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabdakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Mungkin sebelum ada tamu makanya tempe tahu. Begitu ada tamu, ayam jago satu-satunya di kandang disembelih dalam rangka untuk memuliakan tamu. Maka ini sunnah, yang dapat pahala ini. Atau mungkin mengadakan walimatul urus, pernikahan. Karena pernikahan itu supaya diumumkan, diketahui, agar tidak menjadi fitnah. Ini laki-laki perempuan sudah dalam satu rumah, tapi nggak ada yang dengar nikah atau belum, nggak dengar ini. Maka diumumkan supaya disaksikan sudah betul-betul telah diikat dalam ikatan pernikahan yang sah. Nabi kita Muhammad SAW berpesan kepada sahabat Abdurrahman ibni Auf ketika dilihat pakaian Abdurrahman ibni Auf ini terkena wewangian yang berwarna kuning. Ya, kalau wewangian laki-laki ini tanpa warna, cuman baunya menyengat, itu wewangian laki-laki. Kalau wewangian perempuan, baunya enggak begitu ada, cuman warnanya ada. Ya, mungkin kena senggol wewangian istrinya. Ya, maka ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Wahai Abdurrahman ibn Auf, kenapa bajumu?" "Ya Nabi, saya nikah ya Nabi." Ya, maka disadakan aulim walau bisatin, buat walimah walaupun hanya menyembelih satu ekor kambing. Ya, Nabi sadakan aulim walau bisatin, buat walimah walaupun hanya menyembelih satu ekor kambing. Diperintahkan Nabi untuk membuat walimah ketika yakni walimatul urus walaupun hanya seekor kambing. Artinya itu diibaratkan suatu yang paling kecil,
Ya bisa seekor sapi, seekor onta kalau punya, ya. Lupa bagaimana hanya punya ayam, ya silakan, nggak apa-apa, ya. Cuman harus beda, ya. Harus beda. Ketika nikah dengan nggak nikah harus beda. Diumumkan, dipanggil orang, diundang supaya mereka menyaksikan pernikahan kita sekaligus mendoakan keberkahan atas pernikahan kita. Adapun praktek yang ketiga, ayak sudah bitamattu bil aqli aw tijar bihi wa nahwi dzalik fahadha min qismil mubah. Ya, fahadha min qismil mubah. Yang ketiga, praktek menyembelih yang ketiga ada dimaksudkan untuk ya menikmati, senang-senang dengan makan ya sembelihan tersebut ataupun dagang, maka ini min qismil mubah. Ya, mungkin baru dapat gaji, ya biasanya makan tahu tempe begitu dapat gaji makan daging ayam, mubah boleh, ya. Atau mungkin dia menyembelih ayam didagangkan, dijual belikan, silakan, ya. Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, ya, wa dzallalnaha lahum faminha ruqubuhum wa minha yaqulun. Dan telah kami hinakan hewan-hewan itu untuk kalian. Ya. Faminha ruqubuhum. Sebagian hewan itu sebagai tunggangan kalian, wa minha yaqulun, dan sebagiannya sebagai makanan bagi kalian. Onta yang begitu besarnya ditundukkan oleh Allah bagi kita manusia. Andai saja onta ngamuk kita kewalahan itu. Ya. 10 orang dengan satu onta kalah itu. Tapi rahmat Allah, kebesaran Allah, onta yang begitu kuatnya dikalahkan untuk kepentingan kita manusia. Ngangkut beban 5 kintal, 2 kintal, 1 kintal, ya manut ini, nggak protes dia, ya. Padahal beban yang begitu berat, dia manut, ya. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lautan yang begitu dahsyatnya ditundukkan oleh Allah bagi kita manusia, ya, dengan buat kapal yang beratnya ribuan ton, ya, ratusan ribu ton, karena yang masuk kapal terbang, helikopter, macam-macam masuk semuanya, masya Allah, ya. Dan air yang semacam itu mampu menahan beban kapal yang begitu beratnya. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita syukuri. Jamaah rahimakumullah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Apa hukum orang yang memperolok agama Islam dalam bentuk candaan agar orang tertawa? Hukumnya haram. Ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tahtazi'un qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada rasul-rasulnya kalian mentertawakannya? Kalian telah kafir sebelum kalian telah beriman sebelumnya. Ya. Jadi enggak boleh untuk main-main itu. Allah, kitabnya dan Rasulnya tidak boleh untuk main-main. Bahkan termasuk pekerjaan yang paling dibenci, ya, perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, orang yang berbuat sesuatu atau mengucapkan sesuatu supaya ditertawakan orang lain, ya. Ini termasuk pekerjaan yang dilarang dalam Islam. Banyolan kalau bahasa kita, ya, dagelan. Bagaimana jika pemimpin kita ikut melestarikan kesyirikan yang dibungkus dalam bentuk pelestarian budaya? Apakah wajib kita mentaati? Ya, Nabi kita Muhammad SAW telah sabdakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh, ya, taat kepada seseorang dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal-hal yang maksiat tidak boleh taat, tapi dalam hal-hal yang baik maka harus taat, ya.
atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Termasuk lampu merah, ya. Lampu merah, kuning, hijau kalau lihat dalam Al-Qur'an enggak ada. Dalam hadis pun juga enggak akan ada. Tapi kita wajib mentaatinya. Merah harus berhenti, jangan nekat. Ya. Kalau andai saja lampu merah tetap berjalan kemudian kecelakaan, dosa besar sampeyan. Bahkan harus harus membayar diat. Kalau diat dalam Islam itu enggak main-main. 1 nyawa 100 unta. 40 diantaranya unta yang bunting. Ya. Jadi kalau dikuruskan dengan rupiah kira-kira 2,5 miliar itu. Makanya kalau ada orang bunuh di Saudi Arabia, dendanya 3 miliar, 2 miliar, enggak ada 1 miliar itu. Karena dikuruskan dengan 100 unta. Ya, jadi jangan main-main. Cuman kalau di negara kita paling 2 juta. Ya. Enak sampean. Ya, hanya murah. Padahal kalau diat menghilangkan 1 nyawa itu dengan tanpa hak, ya, diatnya adalah 100 unta, 40 diantaranya unta yang telah bunting. Ya, monggo yang lain. Ya. Bagaimana hukumnya minta didoakan oleh orang yang hidup agar tetap misalnya kepada orang Agar oh ya. misalnya kepada orang yang telah pergi atau kepada ustaznya. Iya. Ada pertanyaan bagaimana minta doa orang yang masih hidup, ya, dan dia ada, ya, agar terpenuhi hajatnya, ya. Meminta tolong kepada, yakni doa kepada orang yang masih hidup, ya, ini hukumnya boleh, benar. Sebagaimana di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ketika Nabi berkhutbah Jumat, datang seorang badui, ya Rasul, ya, hewan-hewan ternak kami telah mati ya Rasul, jalan-jalan terputus ya Rasul karena lama tidak turun hujan. Tolong mintakan kepada Allah agar Allah segera turunkan hujan. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya, seketika itu langsung hujan. Bahkan kata sahabat Abdullah ibn Abbas, kami tidak melihat matahari sampai seminggu, 7 hari 7 malam enggak melihat matahari, hujan terus itu. Jumat berikutnya datang lagi badui, ya Rasul, hewan ternak kami banyak yang mati ya Rasul, sekali ya Rasul, jalan-jalan terputus karena banjir ya Rasul, tolong doakan kepada Allah agar Allah hentikan hujan ini. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina la alaina, ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, ya, di bukit-bukit, di gunung-gunung, jangan kepada kami. Maka seketika itu langsung berhenti hujan, ya, kemudian matahari menjadi panas. Artinya minta doa, minta didoakan orang yang hidup, hukumnya boleh, mubah, ya. Yang enggak boleh ini orang yang telah mati, ya, minta doa pada orang yang telah mati, ini enggak boleh, itu syirik. Monggo, iya. Bagaimana hukumnya berdoa dengan wasilah menyebut nama Rasulullah? Bagaimana berdoa dengan wasilah menyebut nama Nabi? Tidak boleh, ya. Dulu pernah kita jelaskan dalam kitab Syarah Ushulus Salasah, ya, bahwasanya kita boleh bertawasul dengan satu biismin min asma'illah, dengan nama di antara nama-nama Allah, ya Razzaq farzuqni, ya Alim alimni, ya Ghafar faghfirli, ya, dengan nama di antara nama-nama Allah yang husna. Kita boleh bertawasul dengan ibadah yang telah kita lakukan. Ya Allah, saya telah berbuat demikian, ya Allah. Kalau engkau meridhoinya Allah, maka lepaskanlah kesulitan saya ini, demikian. Maka boleh. Ya, setelah beramal soleh, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka boleh. Adapun yang syirik adalah bertawasul dengan orang yang telah meninggal dunia. Monggo. Ya.
Iya. Iya. Bagaimana menjelaskan orang yang mengatakan tauhid? Tauhid itu hanya satu tauhid. Enggak ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Maka kita jelaskan itu, dijelaskan semacam itu supaya sampean faham itu. Para ulama kita menjelaskan semacam itu supaya kalian faham. Kalau di zaman sahabat Nabi mengatakan ubudullaha wa la tusyriku bi syai'a, sembahlah hanya kepada Allah, jangan sekutukan Allah, mereka faham sudah. Jimat langsung dibuang, sikap langsung dibuang. Faham mereka. Tapi zaman sekarang kalau nggak dijelaskan serinci itu nggak ngerti. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi jimatnya pancet. Mengapa? Karena nggak ngerti kandungan tauhid la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi sikapnya pancet. Buktinya kalau sikapnya ketinggalan, jimatnya ketinggalan waktu safar, dia rela pulang rumahnya. Ya, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya tawakalnya kepada Allah terkalahkan dengan tawakalnya kepada jimat. Jadi dijelaskan tauhid rububiyah, ada ayatnya jelas itu. Ya. Yang telah kita jelaskan berulang kali sebelum yakni kajian kita hari ini. Ketika Allah telah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi, amma yamliku sam'a wal absara, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Faqul afala tattaqun. Katakan Muhammad, tanya pada mereka orang musyrik, siapa zat yang memberikan rezeki kepada kalian di langit dan bumi? Siapa zat yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa zat yang keluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Siapa zat yang mengatur sekalian alam? Mereka orang musyrik langsung mengatakan Allah. Maka katakan Muhammad, mengapa kamu tidak takut kepada Allah? Kalau tahu Allah yang menciptakan, yang kasih rezeki, macam-macam semacam itu, mengapa kalian masih mensekutukan Allah? Ini tauhid rububiyah. Makanya mereka orang musyrik diperangi oleh Nabi karena mereka tidak mau meyakini tentang tauhid uluhiyah ini. Mereka menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Makanya mereka diperangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dijelaskan supaya kita nggak salah paham. Ya. Seperti di zaman para sahabat, nahwu sorof nggak ada itu. Ya, nahwu sorof itu nggak ada. Tapi mereka ngerti. Lah kalau kita nggak belajar nahwu dan sorof nggak akan mungkin paham tentang bahasa Arab itu. Ya, mereka ngerti walaupun nggak ada nahwu sorof di zaman Nabi. Qalallahu pasti hu, nggak mungkin ha. Mengapa? Karena mereka ngerti fasih betul dalam bahasa Arab. Lah kalau kita, ya, karena orang ajam qalallahu, ini salah itu. Ya, antum perhatikan satu ayat. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini beda artinya kalau wa kallamallaha Musa taklima. Lain artinya, jauh sekali itu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara kepada Musa dengan betul-betul pembicaraan. Artinya yang bicara adalah Allah. Tapi kalau dibalik wa kallamallaha Musa taklima, Musa mengajak bicara kepada Allah dengan sebenar-benar pembicaraan. Yang bicara siapa? Musa. Paham gak ini? Itu pentingnya nahwu. Ya. Di zaman Nabi nggak kenal itu ilmu nahwu, nggak kenal itu sorof, nggak kenal itu, nggak ada ilmu nahwu dan sorof, nggak ada itu. Tapi karena sekarang ini orang-orang tentang bahasa Arab semakin melemah, maka diajarkan tentang nahwu dan sorof. Bahkan kalau antum melihat tulisan Imam Ahmad Ibn Hanbal itu nggak ada titik, nggak ada itu. Ya, jadi ba, ta, sa itu nggak ada titiknya. Sekarang kan dikasih titik itu, ba ada titiknya bawah satu, ta ada titiknya dua di atas. Kan sekarang ada itu. Di zaman Imam Ahmad tulisan aslinya nggak ada itu, titik-titik semacam nggak ada itu. Ya, ini di zaman Imam Ahmad, apalagi sebelum Imam Ahmad, titik-titik nggak ada itu.
Lu mengapa dikasih titik-titik? Kalau nggak dikasih kita nggak bisa baca. Wong dikasih ada sakan saja kadang-kadang nggak bisa baca. Apalagi nggak ada titik-titiknya. Ya, paham maksud saya? Ada lain? Cukup? Yang terakhir. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi khutbatul hajah. Ya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan hadis ini dipastikan sahih. Antum dalam kitab Bulughul Maram, di situ pun juga sebutkan tentang hadis ini. Ya, Nabi sadaqan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini sabda Nabi itu. Ya, bukan ucapan selain Nabi. Artinya setiap bid'ah itu sesat. Karena bid'ah dalam arti syar'i, saya jelaskan lebar supaya nggak salah paham ya. Berkata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-I'tisam, dia dijelaskan oleh Syekh Ali Ibn Hamid Al-Halabi dalam kitabnya Ilmu Usulil Bid'ah. Belum mengatakan al-bid'atu at-tariqatul muhtara'atu tudahis syari'ata tuslaku biha taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Itu bid'ah. Yang dimaksud bid'ah dalam syar'i adalah suatu ajaran yang baru yang menyerupai syariat. Jadi ajaran yang baru di luar ajaran Allah dan Rasulnya yang menyerupai syariat. Bukan syariat tapi menyerupai syariat. Ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah bid'ah. Maka bid'ah dalam definisi syar'i ini semua bid'ah sesat dan diancam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena agama kita telah sempurna, enggak butuh penambahan, enggak butuh pengurangan. Adapun bid'ah dalam definisi lughah itu ma laisa lahu misalun sabiq. Segala sesuatu yang belum ada contohnya terlebih dahulu, itu bid'ah. Maka handphone ini bid'ah ini, mikrofon ini bid'ah ini. Tapi bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram. Dan itu berkaitan dengan dunia. Ya, misalnya HP Android ini, antum yang tinggal di ujung bumi, yang nggak bisa ngaji Islam kecuali dengan pakai HP Android, maka memiliki HP Android waktu itu hukumnya wajib ain. Kalau nggak bisa belajar Islam kecuali dengan pakai HP Android, maka memiliki HP Android waktu itu hukumnya wajib ain. Bisa belajar Islam tetapi tidak optimal, maka kecuali dengan HP Android, maka memiliki HP Android waktu itu hukumnya sunnah. Tapi kalau memiliki HP Android malah membuat dia melihat film-film porno, orang-orang yang buka aurat, maka memiliki HP Android waktu itu hukumnya haram. Paham ya? Jadi bid'ah dibagi 5 itu ketika urusan berkaitan dengan dunia, bukan masuk dalam agama. Kalau bid'ah dalam agama semua bid'ah sesat, dan ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tum? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.